Salam, nama saya Daud James Kasjuntak dengan NIM 130123404 dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang database development, yaitu materi minggu 2 pada mata kuliah pemodelan basis data. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang siklus database development di mana ada 5 tahap, yaitu tahap planning, analysis, design, implementation, lalu maintenance. Lalu kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu tahap planning, di mana pada tahap ini fungsinya adalah untuk mengembangkan pemahaman awal tentang situasi bisnis, lalu bagaimana informasi sistem mungkin membantu memecahkan masalah atau membuat peluang menjadi mungkin. Dan fase ini memiliki 2 langkah, yaitu langkah enterprise modeling dan conceptual modeling. Enterprise modeling itu isinya adalah analisis pemrosesan data yang ada, lalu juga fungsi dan kebutuhan basis datanya, lalu membenarkan kebutuhan akan data baru dan database untuk mendukung bisnis. Sedangkan untuk conceptual data modeling, fungsinya adalah untuk mengidentifikasi ruang lingkup database, persyaratan untuk disusulkan sistem informasi, dan analisis persyaratan data secara keseluruhan untuk fungsi bisnis didukung oleh basis data. Itu adalah fase planning, di mana fase analisis adalah fungsinya untuk menganalisis situasi bisnis secara menyeluruh untuk menentukan persyaratan. Lalu menyusun persyaratan tersebut dan memilih di antara fitur sistem yang bersaing. Dan di sini juga ada tahap konsep data modeling, tapi kali ini fungsinya untuk mengembangkan data konseptual awal model, lalu membandingkan data konseptual awal model dengan data yang baru itu, dan juga mengembangkan model data konseptual rinci, termasuk sebuah entitas, hubungan, atribut, dan aturan bisnis. Lalu juga fungsinya untuk membuat model data konseptual konsisten dengan model sistem informasi lainnya. Lalu kita maju ke fase berikutnya, yaitu fase desain, di mana fungsi fase desain ini adalah untuk memperoleh dan menyusun semua informasi persyaratan untuk mengembangkan semua teknologi dan spesifikasi organisasi. Dan fase desain ini juga memiliki 2 langkah. Nama langkah ini adalah logical database design dan physical database design and definition. Logical database design itu fungsinya adalah untuk menganalisis secara rinci transaksi, formulir, tampilan, dan pertanyaan. Lalu mengintegrasikan tampilan database ke dalam konseptual model data. Lalu juga fungsinya mengidentifikasi integritas dan keamanan data persyaratan. Lalu physical database design and definition itu adalah untuk mendefinisikan database ke DBMS. Lalu menentukan organisasi fisik dari data. Lalu fungsinya juga untuk desain pemrosesan basis data program. Nah, itu adalah fase desain. Lalu kita maju ke fase implementation, di mana fase ini menulis program, membangun database, menguji, dan install sistem baru, latih pengguna, dan menyelesaikan dokumentasi. Jadi pada fase ini perusahaan sudah mengimplementasikan apa yang sudah mereka planning dan apa yang sudah didesain dan mengaplikasikannya. Di mana maintenance adalah untuk memantau operasi dan kegunaan sistem dan untuk memperbaiki dan meningkat sistem. Jadi bagian maintenance itu lebih tepatnya bagian dari debugging, di mana maintenance ini adalah untuk menyempurnakan produk yang udah ada. Dan dengan banyaknya siklus itu, pasti akan ada banyak orang yang terlibat pada pengembangan basis data, di mana kita bisa lihat bahwa di sini ada total 9 orang yang terlibat atau pekerjaan yang terlibat, di mana ada business analyst, system analyst, database analyst dan data modelers, users, programmers, database, architects, data administrators, project manager, dan technical expert lainnya yang ikut campur tangan pada pengembangan basis data. Dan ini adalah evolusi database, bisa dilihat sendiri pada kapan saja database ini sudah di-develop dan sudah digunakan. Nah, database model ini ada 2 tipe, di mana ada hierarchical database model dan network database model. Di mana hierarchical database model itu data-datanya terorganisir dari atas ke bawah, bisa dilihat di sini, dan menyerupai diagram pohon, di mana mereka bisa dari atas ke bawah gini, dan mereka semua juga memiliki kategori sendiri, di mana file yang di kanan sini tidak sama dengan file di kiri, seperti itu. Walaupun mereka ada pada level yang sama.
Network database model itu sebaliknya dengan hierarchical database model, di mana tidak harus dari atas ke bawah bisa dilihat, dan file tersebut saling terhubung. Tidak seperti file ini di mana sangat sangat teratur. Itu saja dari saya. Nama saya Daud James Simanjuntak. Terima kasih.